Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana sih kehidupan ekonomi kerajaan di Papua dan apa saja peninggalan kerajaan di Papua. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tanaya Delina Aninatul Haq dari kelas 10 MIPA 6, nomor absen 34. Kehidupan ekonomi kerajaan di Papua. Sistem ekonomi kerajaan Islam di Papua ini didominasi oleh perdagangan. Karena di daerah Papua memiliki kekayaan yaitu tambang dan rempah-rempahan. Sehingga daerah tersebut menjadi incaran para pedagang. Sementara itu, Ternate Tidore memiliki mineral dan bahan pangan yang banyak sehingga terjadi hubungan politik dan perdagangan antara kepulauan Raja Ampat dan Fakfak dengan pusat kerajaan Ternate dan Tidore. Masyarakat di kerajaan Papua di Kepulauan Raja Ampat ini umumnya bekerja sebagai nelayan tradisional. Bisa dibilang sistem perekonomiannya lebih didominasi oleh nelayan. Perdagangan dan pelayaran mengalami perkembangan yang pesat sehingga pada abad ke-15 ini telah menjadi kerajaan penting di Papua. Para pedagang asing datang ke Papua untuk menjual barang seperti perhiasan, pakaian, dan beras untuk ditukarkan dengan rempah-rempahan. Ramainya perdagangan ini memberikan keuntungan besar bagi perkembangan kerajaan di Papua, sehingga dapat membangun laut yang cukup kuat. Sebagai kerajaan bercorak Islam, terdapat beberapa perdagangan Muslim yang singgah di Papua. Peninggalan kerajaan di Papua. Sejarah masuknya Islam di Sorong dan Fakfak terjadi melalui dua jalur. Salah satunya adalah bukti autentik kebenaran Islam di tanah Papua yang masih terpelihara rapi adalah Masjid Patimburan. Masjid ini menjadi saksi bisu penyebaran Islam di Kokas, Fakfak, dan Papua Barat. Masyarakat setempat mengenal masjid ini sebagai Masjid Tua Patimburan. Masjid ini masih berfungsi hingga saat ini dibangun oleh seorang alim yang bernama Abu Haru Kilian pada tahun 1870. Selain bukti-bukti tersebut, terdapat juga Masjid Tunas Gain di Pulau Tunas Gain. Menurut teori Arab ini mengemukakan bahwa pada pertengahan abad ke-16, datangnya seorang sufi bernama Syarif Mu'az Al-Kattan dengan gelar Syekh Jubah Biru dari negeri Arab di Jazirah Onin atau Timunim, Fakfak. Hal ini dibuktikan dengan adanya Masjid Tunas Gain yang berumur kurang lebih 400 tahun atau yang dibangun sekitar tahun 1587. Terdapat juga Masjid Tubir Seram di Pulau Tubir Seram. Selanjutnya terdapat Masjid Hidayatullah Saunek. Masjid ini terletak di Jalan Hiravana. Masjid ini dibangun pada tahun 1505. Ketika itu Islam disebarkan oleh Imam Besar Habib Ravana yang kini diabadikan sebagai nama jalan menuju masjid tersebut. Dan yang terakhir adalah Masjid Abu Bakar Siddiq yang berdiri pada tahun 1524. Selain bukti masjid-masjid tersebut, di Desa Darembang, Kampung Lama juga terdapat peninggalan arkeologis berupa tiang-tiang kayu yang dicatat. Melihat dari ukiran dan bentuknya, tiang-tiang kayu ini diyakini sebagai Sokoguru, sebuah masjid yang sudah krotos. Terdapat juga bukti lain berupa naskah-naskah kuno. Di kota Fakfak masih tersimpan 5 buah manuskrip berumur 800 tahun berbentuk kitab dengan berbagai ukuran yang diamanahkan kepada Raja Patipi yang ke-16 atau Haji Ahmad Iba. Manuskrip tersebut berupa mushaf Al-Quran yang berukuran 50 cm x 40 cm. Mushaf ini bertulis tangan di atas kulit kayu yang dirangkai menjadi seperti kitab zaman sekarang. Berdasarkan tradisi lisan masyarakat setempat, inilah 5 manuskrip pertama yang masuk ke Papua yang dibawa oleh Syekh Iskandar Shah dari Kerajaan Samudra Pasai untuk melakukan perjalanan dakwah ke Pulau Nuar atau Fakfak, Papua, tepatnya di daerah Mesia atau Mes, kini distrik Kokas, Kabupaten Fakfak pada tanggal 17 Juli 1214 Masehi.
Bila melihat dari tahunnya, bisa diartikan penyebaran Islam di Papua sezaman dengan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Di daerah Monokrawi terdapat bukti-bukti penyebaran Islam, di antaranya selain manuskrip yang berbahasa Tidor dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, masih ada teks khotbah berhuruf Arab berbahasa Melayu bertarikh 28 Rajab tahun 1319 Masehi. Selain bukti fisik, dapat pula diketahui pola corak Islami atau kehidupan sosiokultural di beberapa wilayah tanah Papua, seperti pesta perkawinan, kelahiran, sunatan, pembangunan rumah baru, dan memasuki rumah baru. Semuanya diawali dengan membaca kitab berzanzi. Hal ini berarti bahwa agama Islam telah amat lama berkembang dan hidup di tengah-tengah masyarakat setempat. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan,